Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat kita masing-masing. Saya percaya semua kita saat ini telah mempersiapkan hati kita. Dengan ucapan syukur, dengan kebaikan Tuhan yang sudah mengantarkan kita memasuki awal minggu pertama kita di bulan Maret. Karena itu biarlah hati yang telah siap, sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan untuk diberkati dalam persekutuan melalui ibadah kita di tempat kita masing-masing. Silahkan saudara, Bapak, Ibu semua mengambil waktu untuk bersaat teduh. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit berkata selamanya. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Biarlah hati yang sungguh-sungguh siap untuk masuk dalam ibadah saat ini. Dalam perkenanan Tuhan, kita diizinkan untuk kembali menghampiri tahta. Biarlah semakin teguh iman percaya kepada Allah Tritunggal. Semakin percaya akan hidup yang kekal bagi anak domba. Ku percaya hidup kekal, lahir dari anak darah, Roh Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom, selamat hari Minggu, saudara sekalian.
Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama sebagai pengingat buat kita semua bahwa kita akan memasuki momen baik Jumat Agung dan Paskah, sehingga biarlah minggu-minggu ini kita bersama-sama boleh dipersiapkan untuk merayakan sekaligus memperingati kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Ayat Minggu Prapaskah yang pertama ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 8b sampai ayatnya yang ke-13. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Atau kalau saat ini kita Chinese, Batak, Jawa, dan semua suku. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya, melimpahkan berkat bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, tidak banyak orang Kristen mengetahui bahwa rahasia percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan berperan penting dalam hidup kita orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan sebuah pengakuan dari mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman percaya kita yang hidup. Jadi apa yang kita percaya harus sejalan dengan apa yang kita akui atau kita nyatakan. Percaya adalah iman dan pengakuan itu adalah kesaksian kita. Minggu Prapaskah pertama ini, mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Dia melayani, menderita, mati dan bangkit dari kematian. Dan Ia terus menyertai kita sampai akhir zaman melalui Allah Roh Kudus. Iman kita kepada Yesus bukan hanya percaya bahwa Dia pernah ada di dunia. Namun sampai saat ini Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan kita melalui Allah Roh Kudus. Dia bukanlah Allah yang jauh dari kita. Dia tetap ada bersama kita. Lilin Prapaskah pertama akan saya padamkan sebagai perlambang Yesus memasuki minggu-minggu sengsara sebelum penyalipannya. Kita akan padamkan ini satu persatu setiap minggunya, dan ini adalah lilin pertama yang kita padamkan sehingga kembali kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah percaya dan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dalam setiap aspek hidup kita? Ya, Bapak Ibu, Saudara semua, lilin pertama telah dipadamkan. Dan dalam masa Prapaskah ini, biarlah setiap kita kembali merenungkan lebih dalam lagi akan keberadaan kita, akan penyelamatan yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Termasuk di dalamnya, ketika kita akan masuk dalam ibadah ini, biarlah dari awal sampai akhir ibadah adalah sebuah pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dengarlah panggilan ibadah dari Allah untuk kita semua. Mazmur 57 ayat 10 sampai 12 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nats firman Tuhan yang baru kita dengar
juga merupakan sebuah pengakuan kita. Termasuk ketika kita masuk dalam ibadah ini dengan sikap hormat, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sikap hormat kita tunjukkan di sepanjang ibadah kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir di tempat ini. Pujilah Dia dengan segenap hati kita. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Dia pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkatnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan yang jadi terarah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Biarlah sikap hormat dengan pujian yang sungguh dari hati untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada di dalam bait suci-Nya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Dia. Amin. Pujian hanya bagi Dia. Silahkan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu Prapaskah. Kembali mengingat salib Kristus. Di sana Tuhan disalib. Di sana Tuhan menunggu untuk kita kembali datang kepadanya. Dengan memandang salib Kristus, bagaimana Dia menanggung dosa kita. Menanggung dosa orang-orang yang tidak setia seperti saya dan Bapak Ibu semua. Masih ada ruang, masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita datang kepadanya, mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Datanglah dengan segala kerendahan hati, akui setiap keterbatasan, kelemahan kita. Mari bersama-sama, saya akan memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Pada kaki salib-Mu Tuhan, ini kami jemaat-Mu datang di hadapan-Mu. Bersama-sama kami datang. Namun juga secara pribadi kami datang. Karena Allah yang Maha Tahu, yang menyelidiki hati kami, melihat sampai kedalaman hati kami.
melihat sampai di setiap dosa yang tersembunyi sekalipun. Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan dosa dengan mengingat setiap pelanggaran kami. Ampuni kami yang sering sekali lupa akan keberadaan kami. Sering kami berkata kami orang percaya, kami Kristen, kami anak Allah. Tapi sering itu hanya perkataan. Tapi kami tidak mengakuinya di dalam perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau apa yang mulut kami katakan tidak sesuai dengan tingkah laku kami. Ampuni kami jika percaya itu hanya sebatas di mulut kami dan tidak dalam perkataan, dalam tindakan nyata, dalam perbuatan yang sungguh yang bisa dilihat oleh orang lain. Biarlah ketika kami berkata, aku percaya kepada Allah, Allah yang berkuasa menolong hidupku. Itu sungguh-sungguh bisa kami lakukan Tuhan. Termasuk kami percaya bahwa dosa-dosa kami ketika kami bawa di hadapan-Mu, Allah sanggup memulihkan hidup kami. Pada kaki salib-Mu kami semua datang. Berbelas kasihanlah bagi kami. Tolonglah kami supaya iman percaya kami sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terhadap keluarga kami. Di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam relasi kami dengan siapapun Tuhan. Tolonglah supaya iman percaya kami sungguh-sungguh bisa dilihat oleh banyak orang. Berbelas kasihanlah bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai seorang anak Allah. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang nyata dalam perkataan dan perbuatan, kita mengakui kekurangan dan kita sudah datang ke hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan sungguh-sungguh ingin memberikan anugerahnya bagi kita. Berita anugerah dari Mazmur 66 ayat 19 sampai ayat 20 berkata demikian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Mari kita meresponi berita anugerah dengan memiliki komitmen yang baru untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan dari tempat kita masing-masing yang juga ada di ruangan ini. Mari kita bersama-sama membaca pembaruan komitmen yang terambil dari Yosua 24 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Beribadah kepada pribadi yang kita percaya dengan pasti. Yang kita imani dengan pasti. Beribadah kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan menolong kita. Untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati indahnya firman Tuhan. Memahami akan Allah. Pribadi Bapa yang kekal. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Aku percaya kepada Allah Bapa. Ku percaya kepada Sang Putra Sang Putra dan kepada Roh Kudus
kepada Yesus Kristus sebagai hakim dan pembela. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Mu. Dialah Yesus yang telah turun ke dalam dunia. Dia bangkit. Dia bertahta selamanya. Berkata selamanya. Mari ku percaya kepada Allah Bapa. Ku percaya kepada Sang Putra. Inilah iman percayaku kepada Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah hal yang mendasar sekali dalam setiap iman orang Kristen. Mari kembali kita nyatakan hal ini. Saya mengundang semua Bapak Ibu dari tempat kita masing-masing. Mari berdiri, kita naikkan pujian ini. Sungguh kepada pribadi yang memberikan hidup yang kekal, dialah Yesus, anak darah Maria. Aku percaya kepadanya. Ku percaya hidup kekal, lahir dari anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku Percaya dalam nama Yesus. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya sebelum masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa ada untuk kami dan senantiasa bersama-sama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena sampai dengan hari ini kami boleh ada karena Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, pada saat-saat yang terindah, di mana kami boleh memperoleh kesempatan untuk membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, agar supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, untuk menerjemahkan sesuatu yang sulit kami pahami, kami boleh menikmatinya dan kami boleh memahaminya ya Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami, karena seluruh waktu pemberitaan ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Nats kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Dan saya sangat mengajakkan Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang berkata demikian. Perikop bagian atasnya mengatakan Paulus di Athena. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Tema kita pada minggu ini sangat menarik sekali, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tema ini adalah alinea pertama dari credo, dari pengakuan iman semua orang percaya atau orang Kristen kepada Allah. Pengakuan yang utama dari semua orang yang percaya, dan tidak bisa ditempatkan di urutan kedua atau urutan ketiga, bahkan urutan yang terakhir. Tetapi senantiasa tema ini, kata-kata ini diucapkan, diungkapkan di bagian paling awal sekali. Karena pengakuan ini merujuk kepada satu pribadi Allah yang pertama, yaitu Allah Bapa. Dan kita bisa bandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 6 ayat 9 ketika dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Kata-kata pertama yang diucapkannya adalah, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Demikian juga di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kata Bapa itu diucapkan sebanyak 13 kali. Dan hal ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam pribadi Allah yang pertama, yaitu Allah Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Bapa adalah pemilik segala sesuatu di dunia ini. Bapa adalah pribadi yang menjadikan seluruh alam semesta. Bapa ini adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Itulah sebabnya di dalam perikop yang baru kita baca, Rasul Paulus memaparkan pengajaran penting ini kepada orang-orang Athena, yang notabene adalah orang-orang yang terkenal dengan kepintaran, ya, pandai, melebihi dari beberapa orang-orang yang ada pada waktu itu.
salah satu filsuf terkenal yang berasal dari Athena, ya, yang sangat dikenal, dihormati secara luar biasa sekali, namanya Apollonius. Karya-karyanya itu luar biasa sekali di abad-abad yang lalu. Banyak lagi filsuf-filsuf lain yang berasal dari Athena. Orang-orang Athena ini termasuk juga orang yang percaya akan adanya Allah, walaupun tidak secara tepat. Tetapi kalau melihat ornamen-ornamen yang ada di daerah itu, di tempat itu, atau di kota Athena, itu menunjukkan bahwa mereka mengakui ada satu pribadi yang disebut dengan Allah. Walaupun tadi saya katakan tidak secara tepat, melainkan ada kuil-kuil, ada patung-patung, ada mesbah-mesbah yang begitu banyak, berhala-berhala yang begitu banyak di setiap sudut kota itu. Mereka adalah satu bangsa yang juga antusias sekali, ya, dengan hal-hal yang berbau agama. Mereka cukup antusias jika membahas soal-soal agama, dan itu diungkapkan di dalam ayat 18 sampai dengan ayatnya yang 21. Dari pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasul Paulus, maka dapat dipastikan bahwa mereka belum mengenal Allah yang benar secara tepat. Dan di dalam kesempatan itulah Rasul Paulus, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang ke-22, dia menjelaskan dengan cara dan siasat komunikasi yang sangat menarik sekali di dalam ayatnya yang ke-22. Ya, di mana ketika dia ungkapkan bahwa ada satu dewa yang disembah tetapi tidak dikenal. Dan Rasul Paulus katakan, dewa yang kamu tidak kenal inilah yang akan kuberitakan, kuceritakan kepada kamu. Nah, saudara-saudara, ketika masuk di dalam ayatnya yang ke-24, maka kita melihat ada pengajaran penting yang disampaikan Rasul Paulus, di mana di dalam kata-katanya, ucapan-ucapannya, khotbahnya menunjukkan tentang pribadi Allah Tritunggal yang pertama, yaitu Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, bukan diciptakan. Kalau diciptakan beda dengan pencipta. Kalau diciptakan bisa diatur, bisa didesain oleh manusia seturut dengan kehendak manusia. Tetapi kalau dia adalah pribadi yang mencipta, tidak bisa ada satu kekuatan apapun di dalam dunia ini yang bisa merubah dia, mendesain dia, mengatur-ngatur dia. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil. Dia tidak bisa ditinggalkan di dalam mesbah-mesbah atau patung-patung. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia bukan Allah yang diciptakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus kemudian mengatakan dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Artinya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Semua ada di dalam otoritasnya Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Bukan kuasa, tetapi maha kuasa. Dan ini menunjukkan adanya sebuah tingkatan yang paling tinggi dari sebuah kekuasaan. Tidak ada lagi di atasnya maha kuasa. Hanya satu pemilik maha kuasa, yaitu Allah. Oleh karena itu dia tidak bisa diatur, dia tidak bisa didesain, dia tidak bisa ditempatkan di satu tempat di sini hari ini, besok di sana, tidak bisa. Justru dia yang mengatur segala sesuatu karena dia punya otoritas tertinggi
di dalam kemahakuasaannya untuk mengatur segala sesuatu dan berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Di dalam catatan-catatan kitab-kitab suci kita juga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia, bahkan juga kematian manusia. Dan ini menunjukkan adanya sebuah kualitas kemahakuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Iblis pun juga ada kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Dia tidak bisa mengatur hidup manusia. Dia tidak bisa menghidupkan manusia. Hanya Tuhan Allah Bapa yang bisa mengatur dan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Bahkan mati pun juga diatur oleh Dia. Itu sebabnya di dalam salah satu 10 hukum ada kata-kata yang mengungkapkan jangan membunuh. Karena itu bukannya hak manusia. Itu bukan otoritasnya manusia. Karena matinya seseorang, hidupnya seseorang itu miliknya Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita kembali ke belakang melihat catatan kitab Kejadian pasalnya yang kedua, bahwa ketika Adam dan Hawa dibentuk oleh Allah, Adam dibuat dari tanah, dia masih menjadi materi. Dia masih menjadi benda saja. Tetapi catatan dalam ayatnya yang ke-7 pasal 2, kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidungnya Adam, maka Adam menjadi makhluk hidup. Adam dan seterusnya manusia selanjutnya sampai dengan kita hari ini hidup karena ada yang menghidupkan. Karena ada roh yang Allah berikan kepada manusia sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Dan kehidupan yang kita miliki ini adalah milik Allah sepenuhnya. Itu sebabnya Dia berkuasa betul atas kita dan kita tidak boleh merubah kemahakuasaan Allah ini dengan membunuh dan mencabut nyawa seseorang, karena itu adalah haknya Tuhan. Dia berkuasa atas kehidupan, Dia berkuasa juga atas kematian. Kalau demikian halnya, Dia juga berkuasa atas seluruh kehidupan kita lainnya. Dia berkuasa atas persoalan-persoalan hidup kita. Dia berkuasa atas seluruh permasalahan di dalam hidup kita. Dia berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia bisa merubah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan menjadi sesuatu yang real dan ada di depan hidup kita masing-masing. Dan kita lihat di dalam demonstrasi kemahakuasaan ini di dalam pribadi yang kedua dari pengakuan iman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang spektakuler adalah Lazarus yang sudah mati 4 hari. Secara medis dia pasti sudah busuk. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kematian yang mengerikan itu pun juga Yesus membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena memang di dalam hidupnya, di dalam dirinya, di dalam pribadinya ada kuasa. Kuasa yang maha. Dan itu milik Allah Bapa. Kehidupan yang seperti itu, kematian seperti itu bisa dirubah menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Dia membangkitkan orang mati, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang hidupnya itu cenderung mengarah kepada penderitaan selamanya. Tetapi hanya dengan menyentuh jubahnya Tuhan Yesus saja, dia kemudian sembuh. Orang buta dapat melihat, orang tuli kembali dapat mendengar, orang lumpuh dapat kembali berjalan sebagaimana biasanya.
Bahkan sebagai Allah yang berkuasa, dia juga mendemonstrasikan sebuah kuasa yang luar biasa, turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia seperti saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai manusia, dia mendemonstrasikan kuasanya secara ajaib dengan mati di atas kayu salib. Sepertinya demonstrasi ini jauh dari pemikiran manusia normal, jauh dari standar hidup orang-orang yang normal. Tuhan kok mati? Tuhan kok menderita? Dan ini yang dipatahkan di dalam kredonya orang-orang Muslim, sehingga muncullah pernyataan di abad-abad awal sekali, ya, sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan dari sekte Kristen, bukan muncul dari Muslim, tapi dari salah satu sekte Kristen, ya, memunculkan bahwa Tuhan dah matilah. Orang dia Tuhan, dia penuh kuasa, dia maha kuasa, tidak mungkin dia mati. Dan mereka katakan yang mati itu orang lain yang menyerupai Yesus. Tapi catatan Alkitab kita tidak bisa alihkan, kita tidak bisa pungkiri. Alkitab mengatakan dia mati di atas kayu salib, dan betul-betul dia yang mati. Ada kata-kata yang sangat jelas sekali yang mengatakan Yesus berkata, sudah genap. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tidak mungkin orang lain mengungkapkan ini. Tidak mungkin ada pribadi yang lain yang mengungkapkan kata-kata seperti ini. Tapi ini adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang diungkapkan atas seluruh penderitaan yang harusnya dialami oleh saya dan saudara sebagai orang berdosa. Tapi dia yang lakukan itu di atas kayu salib. Namun menariknya, sebelum manusia berhenti untuk mencerna tentang sesuatu yang tidak masuk di akal ini, peristiwa kebangkitannya pada hari yang ketiga itu kemudian muncul dan menggemparkan begitu banyak orang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa dia ingin menebus dosa saya dan semua orang, supaya suatu saat nanti kita boleh hidup bersama-sama dengan dia kembali, bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaannya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ketika itu Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuannya cuma satu. Ketika dia melakukan demonstrasi pengorbanan yang luar biasa ini, cuma satu, ingin merebut kita kembali. Karena kita adalah miliknya dia. Kita ini adalah buatan tangannya dia. Kita ini adalah makhluk yang paling istimewa dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah makhluk yang di dalam kehidupan kerajaan Tuhan itu dijadikan bukan budak, bukan pengawal. Tetapi catatan di dalam kitab Yohanes pasal 1 mengatakan kita ini adalah anak-anaknya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Ketika pengakuan di dalam iman rasuli kita yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, ini sebenarnya menunjukkan sebuah hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu harmonis,
Hubungan yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga. Hubungan yang di dalamnya ada hubungan timbal balik. Kita percaya, kita beriman, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Dan di dalam hubungan timbal balik ini juga kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang telah menjadikan langit dan bumi itu juga berlaku di dalam hidup kita. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, kalau Dia berkuasa di dalam hidup saya dan saudara, Dia juga berkuasa atas masalah-masalah kita, persoalan-persoalan hidup kita. Dia juga mampu menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Dia pemegang otoritas tertinggi di dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah saat ini posisi kita di mana? Apakah saudara sadar hari ini posisi kita ini apakah menjadi orang yang percaya atau teis, atau hanya menjadi orang yang ateis, yang tidak percaya, atau menjadi orang yang sama sekali tidak peduli dengan Allah, atau mungkin memiliki pemahaman bahwa kita ini adalah orang yang tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana, ada di pohon, ada di batu, dan lain-lain sebagainya. Dan saya menemukan tipikal orang-orang Kristen yang seperti ini banyak. Di dalam pelayanan saya di tengah-tengah masyarakat Dayak yang ada di Meratus, ya, secara kasat mata itu sangat terlihat sekali kondisi iman Kristen mereka. Tuhan yes, hantu juga yes. Ya, Tuhan mahantu ini kata-kata yang gampang sekali, tipis sekali ya. Tuhan tuh, hantu. Ya, Minggu Tuhan, Senin hantu. Dokter yes, dukun juga yes. Dan ada satu keluarga yang kami injili, ya, asal dari Kaharingan. Nah, waktu itu saya mengambil waktu yang tepat untuk menginjili dia karena istrinya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Waktu meninggal saya ada di Banjar, jadi tidak sempat untuk mengunjungi dia. Tapi setelah saya pelayanan minggu selesai, saya langsung datangi. Meninggalnya itu gara-gara ketika istrinya sakit diharugu. Harugu itu artinya didoakan secara adat mereka. Dan setelah diharugu, tidak boleh ada orang yang masuk ke kamarnya. Suami pun nggak boleh, kecuali anaknya satu. Ya, bisa dibayangkan orang sakit tidak boleh dikunjungi oleh suaminya, tidak boleh dirawat oleh suaminya, cuman anaknya satu. Dan hanya dalam waktu 3 hari, ibu ini tambah sakit dan tambah sakit. Akhirnya kemudian diambil keputusan untuk dibawa ke dokter. Karena bukannya tambah sembuh, tapi tambah sakit. Tidak ada yang rawat, tidak ada yang tahu kondisinya dia, anaknya masih kecil. Dan pada akhirnya ibu ini sebelum dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Saya bilang sama suaminya, hari ini kamu mau pilih Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan banyak manusia atau memilih hantu untuk memberikan kesembuhan? Dia bilang, iya Pak, ulun mau masuk Kristen aja. Ulun mau percaya sama Tuhan pian. Ajarin ulun Pak. Dan saya membantu untuk kata kesasi dia sebelum dia dibaptis di GKE, karena GKE adalah gereja yang paling dekat dengan dia. Apakah kita seperti orang Athena yang beragama tapi tidak bertuhan? Apakah jika bertuhan, Tuhan yang seperti apa yang kita miliki, yang kita yakini di dalam hidup ini? Tuhan yang seperti apa yang kita imani di dalam hidup ini? Masih banyak kekaburan-kekaburan tentang iman percaya kita kepada yang namanya Tuhan. Dan ini mirip dengan orang-orang Athena. Mereka percaya Tuhan, tapi tidak punya konsep yang jelas tentang Tuhan.
Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik sekali bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Bapa dari segala sesuatu, yang berkuasa atas segala makhluk, bahkan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Pertanyaannya yang kedua, apakah kita masih tetap mempercayakan iman kita ini kepada Allah? Walaupun mungkin di dalam perjalanan rohani kita mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah-masalah yang menghantam kehidupan kita. Apakah kita masih tetap percaya kepada Allah? 2 tahun ini kita dihajar COVID-19. Dan saya memperhatikan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk vaksinasi kepada semua masyarakat. Target yang ditargetkan Presiden itu dalam tahun 2021 250-an juta orang Indonesia harus sudah menjalani vaksin. Dan biaya untuk vaksin itu mahal sekali. Dan saya kemarin, anak asuh saya ketika mau bawa makanan untuk salah satu keluarga yang masuk rumah sakit, dicegat di Polresta. Saya pikir ambil SIM-nya karena dia belum ada SIM. Tapi ternyata dicegat, dipaksa untuk vaksin. Saya tanya dengan salah satu teman polisi, kenapa dicegat? Kenapa harus dipaksa orang vaksin? Ya memang harus begitu, Pak. Karena vaksin yang dibeli oleh negara itu sudah mau expire. Sementara hari ini orang-orang yang mau divaksin banyak yang belum. Bukan belum karena tidak punya kesempatan. Karena memang dengan sengaja tidak mau divaksin. Dipengaruhi oleh doktrin tertentu. Nah, ini menimbulkan satu pergumulan, satu masalah yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya harusnya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga mempercayakan hal-hal yang Tuhan tetapkan melalui pemerintah. Kalau pemerintah bilang vaksin, kita harus vaksin karena ini untuk kebaikan kita. Duit yang dibeli itu duit kita, supaya kita bisa tetap terjaga kesehatannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih tetap bergantung kepada Dia di dalam menghadapi kesulitan hidup? Ketika ada masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam studi, bahkan di dalam pelayanan. Apakah kita masih meyakini dan menghargai pengorbanan Kristus Yesus yang sudah berkorban untuk menebus kita dari dosa? Ini pertanyaan-pertanyaan renungan yang kita boleh pikirkan kembali, evaluasi kembali. Seberapa jauh kualitas iman kita? Seberapa dalam kualitas kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa itu? Kepada Allah yang kita sebut dengan kata Bapa itu, yang sebenarnya sudah mendekatkan diri. Dan kita pun juga harus sebaliknya mendekatkan diri kepada Dia. Kepada Allah yang begitu terbuka sekali untuk membuka tangannya selebar-lebarnya, kita bisa masuk dan menemukan Dia. Seberapa dalam iman percaya kita kepada Dia. Hanya saudara dan saya yang tahu apa yang menjadi kualitas kehidupan percaya kita. Tetapi pernyataan firman Allah pada pagi hari ini memberikan dorongan kepada saya dan saudara bahwa kita punya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang luar biasa, yang seharusnya tidak boleh ditawar-tawar, seharusnya terus menjadi patokan iman kita, terus menjadi patokan dalam tuntunan kehidupan kita. Apapun yang kita alami, terus berserah kepada Dia, mencari Dia, melepaskan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita kepada Dia.
Karena Dia berjanji, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian dalamnya cintanya Tuhan kepada saya dan saudara. Karena Dia adalah Allah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau ada kesempatan yang terbaik untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, yang mengajarkan kami kembali dan memberikan kami kesempatan untuk mengevaluasi iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Yang terkadang ya Tuhan mengalami persoalan-persoalan ketika kami menghadapi gangguan-gangguan rohani. Dan terkadang ya Tuhan, kami hanya mampu bersyukur jika hal-hal yang manis, yang indah kami temukan di dalam hidup kami. Terkadang kami sadari ketika kami menghadapi pergumulan kami lupa akan Engkau ya Tuhan. Tapi kebenaran firman-Mu pada saat ini menegur kami bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang ada setiap waktu untuk kami. Allah yang begitu dekat untuk kami. Allah yang berkuasa atas segala kehidupan dan kematian di dalam hidup manusia. Allah yang selalu terbuka untuk menerima setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kebenaran ini bukan hanya menyadarkan kami, tetapi mengokohkan kembali iman percaya kami, supaya kami terus belajar, berserah diri, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali untuk firman Tuhan yang sudah kembali meneguhkan, mengingatkan kita tentang arti beriman, percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Dan juga melalui perjamuan kudus, kita juga kembali diingatkan untuk terus mengakui pengorbanan dari Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, melalui darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Dan biarlah iman kita semakin nyata, semakin teguh untuk terus kita akui kepada dunia. Termasuk kita juga akan mengaku iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang semua jemaat Tuhan dari tempat masing-masing dan ada di ruangan ini untuk berdiri. Bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali semua jemaat Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Saat ini kembali di minggu pertama di bulan yang baru, selain persembahan ucapan syukur, kita juga akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya, Bapak Ibu bisa mentransfernya, persembahan Bapak Ibu dan juga perpuluhan, bisa ditransfer ke rekening BCA dan juga Danamon yang nomor rekeningnya ada tertera di layar kaca Bapak Ibu. Juga untuk persembahan persepuluhan jangan lupa menyertakan nilai 10 di akhir
di bagian akhir 2 digit terakhir dari persembahan yang akan diserahkan. Silahkan untuk juga men-scan menggunakan QR, ya barcode QR yang ada di layar kaca Bapak Ibu, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberi persembahan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Aku bersyukur pada Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur untuk setiap perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan dan dilanjutkan oleh doa syafaat. Dengan doa syafaat saya mengundang kembali jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami memberikan persembahan kami pada saat ini. Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan terus beserta dengan kami, Tuhan terus memberikan sukacita Tuhan. Dan biarkan kami diizinkan untuk memberi lebih baik dan lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Biarlah sungguh semuanya bisa dipergunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah memberi dengan penuh sukacita dan saat ini kami datang kembali untuk memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu terus mengajari kami untuk memahami firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan telah berbicara bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk semakin paham, semakin mengerti, dan semakin menghargai iman percaya kami kepada Allah. Dan kami punya keberanian untuk menyatakannya. Kami punya kerinduan untuk menyatakannya bukan hanya dengan perkataan, tapi dalam perbuatan yang nyata. Biarkan setiap orang bisa mengenal kami sebagai anak-anak Allah. Allah pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa. Kami mau menyerahkan untuk setiap momen dalam masa-masa prapaskah, supaya kami bisa memaknai dan memakai waktu-waktu ini untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat kami orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kami menghargai setiap relasi hubungan kami dengan Tuhan dan memaknainya dengan cara yang benar. Kami berdoa untuk semua panitia dalam rangkaian Paskah, agar semua panitia juga dapat bekerja sama
sehati untuk mengerjakan semua pelayanan yang dipercayakan ini. Untuk sungguh-sungguh semuanya bisa menolong kami semua. Juga untuk para panitia secara khusus. Untuk melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami ingin tahun ini Tuhan, kami bisa memaknainya dengan lebih berarti lagi. Kami bisa menemukan bahwa diri kami semakin mencintai Tuhan. Dalam rangkaian Paskah yang kami akan jalani dalam minggu-minggu ini ke depan juga, biarlah Tuhan menolong masing-masing kami, terutama juga para panitia Paskah. Tuhan juga menolong semua jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk pemulihan dari Bapak Lukman, Ibu Syoming. Tuhan terus beranugerah. Kami berdoa untuk Ibu Suryanti, Mama daripada Pak Ricci dan juga Pak Hans. Biarlah Tuhan terus menunjukkan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk progres, untuk kemajuan kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan yang terus memulihkan secara sempurna orang tua yang kami kasihi. Kami berdoa untuk Ibu Kuingim juga, untuk pengobatan yang masih terus dilakukan di Surabaya. Tuhan juga kiranya campur tangan dan kemurahan Tuhan nyatakan. Dan Ibu Mira yang akan kembali melaksanakan kemoterapi terakhir untuk tanggal 12 nanti dan dilanjutkan beberapa suntikan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikannya pengharapan, kesembuhan yang daripadamu akan nyata baginya. Dan kami menyerahkan yang kami kasihi untuk Pendeta Paulina Lo juga Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong dalam pengobatannya juga, untuk masa-masa isolasinya juga bersama dengan Roselia. Tuhan terus tolong berikan kekuatan, berikan sukacita. Dan biarlah Muse bisa melaluinya dengan percaya, tangan Tuhan selalu menopangnya. Kami berdoa untuk Bapak Andi Cahyono, Tuhan terus pulihkan progresnya tiap-tiap waktu, pemulihannya secara sempurna untuk orang-orang yang merawat juga. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Untuk Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Bapak Rudi Hartono, Tuhan terus berikan sukacita di tengah keterbatasan tubuh, kelemahan tubuh yang dialami. Biar Tuhan juga bersama dengan orang-orang yang ada yang mendampingi, memberi kesempatan untuk sembuh lebih cepat lagi, bisa menikmati waktu lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat apapun yang mungkin saat ini mereka sedang alami. Hadirlah sebagai penolong yang setia. Jadi penghibur, Kau yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus akan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan kiranya beranugerah. Tuhan memberikan sukacita dalam pertambahan usia. Tuhan kiranya juga menolong Bapak, Ibu, Saudara bisa memaknainya dan semakin mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu biarlah berkat Tuhan terus ada untuk Bapak Budianto Kwan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini, juga Bapak Luki, Ibu Lianio, Bapak Fu Hian Fui, Ibu Marisaka, Saudara Frans dan juga Saudari Maudi. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang boleh merayakan kembali pertambahan usia pernikahan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan damai, sukacita, dan kasih Tuhan bagi keluarga Bapak Edi Purwanto dan Ibu Elvi, serta keluarga Bapak Yonatan dan Ibu Mariana. Biarlah semua Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, mereka bisa sungguh-sungguh merayakannya dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengingat bangsa dan negara kami mengingat pergumulan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan terus berikan hati bagi kami untuk sama-sama mau bergandengan tangan, mau ambil bagian untuk pemulihan bangsa ini, bisa kami sama-sama menghadapi pandemi ini. Ada kesadaran dari diri masing-masing, ada keinginan untuk bersama-sama memulihkan keadaan ini. Tuhan kiranya terus menolong untuk program pemerintah juga melalui vaksin yang masih terus diedarkan, distribusikan beserta booster juga, semuanya pihak terkait yang ambil bagian. Semua hal bisa berjalan dengan lancar. Dan kami mau berdoa untuk perdamaian dunia. Biarkan kami bisa melipat tangan kami bisa sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Mungkin peranan kami tidak begitu besar, sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Ajarkan kami untuk peduli Tuhan, juga untuk keutuhan, perdamaian bagi dunia ini. Supaya dunia bisa melihat kasih Kristus dalam kami. Tuhan terus menolong konflik yang sedang terjadi di Rusia, Ukraina juga bisa selesai dan bisa menemukan jalan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap doa yang sudah kami naikkan, Allah berkenan menjawabnya dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan. Kami mau mengakhiri
doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, tetapi iman percaya kita terus praktekkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasih dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Segala pujian, hormat bagi Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, silahkan jemaat Tuhan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Warta Digital.